di channel YouTube Halo Belajar. Kali ini kita akan sama-sama membahas kunci jawaban untuk kelas 5 adik-adik, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kali ini kita akan bahas kunci jawaban untuk kegiatan berbasis literasi atau membaca ya adik-adik, yaitu pada halaman 186 dan 187 yang berjudul Lomba Seni Mempererat Persatuan. Yuk kita simak bacaan dan juga kunci jawabannya bersama-sama. Adik-adik, nah kita masuk ke kegiatan berbasis literasi bacaan kedua, yaitu pasar tradisional Muara Kui. Baiklah Danu, besok Paman antar kamu berkeliling pasar apung dengan perahu, kata Paman Rizky. Asik, aku mau keliling sungai naik perahu Paman. Ayo ayah dan ibu ikut serta ya, kata Danu sambil tersenyum gembira. Ayah dan ibu tertawa melihat ekspresi Danu. Ayolah kak, sekalian ikut, besok kan hari Minggu. Sekarang setiap hari Minggu pagi dari pukul 7 sampai 10 WITA ada kegiatan program giat pasar terapung. Kegiatan itu diadakan di Siring Sungai Martapura di Jalan Petandean, kata Paman Rizky. Ayah dan ibu Danu hanya tersenyum mendengar bujuk rayu Paman Rizky. Kemudian Paman Rizky menjelaskan kepada Danu bahwa masyarakat di kota Banjarmasin melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan SDA berupa sungai. Hari Minggu pagi, Danu dan keluarganya pergi untuk menikmati keindahan pasar apung yang melegenda. Danu sangat senang saat menaiki perahu kecil. Danu kagum dengan transaksi jual beli yang terjadi di atas perahu. Wah, mereka sangat keren, ungkap Danu. Beginilah nak, cara hidup masyarakat di sini. Mereka memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi dan tempat berdagang. Kegiatan ekonomi ini sudah berlangsung ratusan tahun lalu, kata Paman Rizky. Pantas saja pasar ini termasuk jenis pasar terunik. Iya Danu, mungkin hanya di sini kamu dapat melihat pasar seperti ini, ujar Paman Rizky. Benar-benar mengasyikan Paman, kata Danu. Wah, pisang-pisang yang dijajakan sangat menarik, Danu. Aku jadi ingin membeli pisang dan kelapa itu, ungkap ibu Danu. Ayo kita dekati penjual itu, ajak Paman Rizky. Ibu Danu menanyakan harga pisang dan kelapa kepada penjual. Kemudian ibu menawar harga yang diberikan penjual. Lebih berbelanja di pasar adalah harga bisa ditawar. Ibu Danu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya, Ibu Danu dan penjual mencapai harga kesepakatan. Ibu Danu memberikan uang kepada pedagang dan Ibu Danu menerima pisang serta kelapa. Ayo kita berkeliling lagi Paman, ajak Danu. Wah, Danu senang ya. Lihatlah Danu, di pasar apung ini para pedagang menjajakan dagangannya dengan perahu kayu. Perahu kayu itu dikenal dengan jukung, jelas ayahnya. Iya ayah. Kemudian Danu dan keluarga mengelilingi pasar apung. Di pasar apung, Danu melihat beberapa penjual makanan khas Banjarmasin seperti soto Banjar dan nasi sop Banjar. Ada juga beberapa pedagang yang menjual pakaian, kue, dan ikan. Setelah puas berkeliling, Danu dan keluarga kembali ke dermaga penyewaan perahu. Saat pulang, Danu memperhatikan pemandangan sekelilingnya. Di sepanjang sungai, Danu menyaksikan pemandangan rumah-rumah masyarakat Sungai Barito. Semua rumah masyarakat terbuat dari kayu. Ayah, apakah mereka tidak takut tinggal di aliran sungai? Tanya Danu kepada ayahnya. Sudah sejak dari lahir mereka tinggal di sini Danu. Mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam, kata ayah. Apakah rumah-rumah kayu itu tahan dari air dan sungai ya? Tiba-tiba Paman Rizky menjawab pertanyaan Danu. Rumah-rumah di sini tidak mudah rusak, walaupun bahan bangunannya terbuat dari kayu Danu. Kayu yang digunakan untuk membangun rumah masyarakat di sini adalah kayu ulin. Kayu ulin terkena kuat dan semakin kuat apabila terkena air. Jelas Paman Rizky. Berarti kayu ulin banyak terdapat di sini ya Paman? Iya Danu, masyarakat di sini memanfaatkan hasil hutan berupa kayu ulin untuk membangun rumah, jawab Paman Rizky. Ayah dan ibu Danu mengajak Danu dan Paman Rizky makan soto Banjar. Kemudian mereka menuju warung yang soto Banjar. Mereka memesan soto Banjar dan beberapa minuman. Ayah, minuman air mineral dan Paman memesan es teh, tanya Danu. Iya, jawab ayah. Paman Rizky mengangguk sambil tersenyum. Kenapa Danu? Tanya Paman. Itu berarti ayah mengkonsumsi zat tunggal karena meminum air putih, sedangkan Paman Rizky mengkonsumsi zat campuran karena meminum es teh. Es teh terdiri atas air, teh, dan gula, jelas Danu. Hampir bersamaan, ibu, ayah, dan Paman Rizky tertawa mendengar penjelasan Danu. Sudahlah Danu, mari kita makan dulu, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, pesan ibu.
Silakan menikmati, ujar Paman Rizky. Ya Bu, ini pengalaman pertama Danu makan di atas perahu. Mereka menikmati soto Banjar. Setelah makan, mereka berfoto bersama dengan latar pasar apung. Setelah puas, mereka kembali ke dermaga. Beberapa menit kemudian, Danu dan keluarga sudah sampai di dermaga. Paman membayar sewa jukung, kemudian mereka naik ke daratan. Menurut penjelasan Paman Rizky, seiring dengan perkembangan zaman, pasar apung ini menjadi tempat tujuan wisata andalan di kota Banjarmasin. Objek wisata pasar apung ini cukup diminati wisatawan karena terletaknya mudah dijangkau, lokasinya yang berada dekat di kota Banjarmasin, menyebabkan banyak orang menyempatkan diri menikmati keunikan pasar apung tersebut. Danu mendengarkan penjelasan Paman Rizky. Danu menjadi paham bahwa kondisi alam di daerah ini mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai untuk sarana transportasi dan tempat berdagang. Kita masuk kunci jawaban halaman 191 sampai 192 adik-adik. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana letak pasar apung? Jawabannya, di muara Sungai Kuit, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertanyaan nomor 2, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Barito? Jawabannya. Pertanyaan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis, contohnya yaitu air, garam, dan emas 24 karat. Sedangkan zat campuran yaitu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal, contohnya yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Soal nomor 4, mengapa es teh disebut sebagai zat campuran? Karena es teh terdiri atas 3 materi yaitu teh, air, dan gula. Soal nomor 5, apakah mata pencaharian masyarakat Banjar dipengaruhi kondisi alam di daerah tersebut? Masyarakat Banjar memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai untuk sarana transportasi dan tempat berdagang. Baiklah adik-adik, demikian video pembahasan kita mengenai bacaan 2. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ya adik-adik. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa adik-adik, semangat belajar!